Islam itu dimanapun kita berada itu melekat pada diri seorang muslim. Dia di kantor ya pakai aturan Islam, dia di pasar jual beli pakai aturan Islam, termasuk kalau dia di lapangan, dia olahraga, dia lomba, aturan Islam itu melekat pada setiap diri orang yang beriman. Jadi jangan sampai giliran dia olahraga atau lomba, agama Islamnya ditinggalin di rumah, nggak dibawa, sehingga dia olahraga dan lombanya menyelisihi aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itulah kenapa para ulama fikih memasukkan bab musabaqah perlombaan ini dalam fikih muamalah yang berkaitan dengan harta. Karena ini menyangkut masalah muamalah interaksi kita di dalam melakukan perlombaan. Apakah di dalamnya ada aturan-aturan syariat yang dilanggar atau tidak? Maka ini dijelaskan oleh para ulama fikih. Yang pertama, hukum asal perlombaan itu mubah. Hukum asal perlombaan itu mubah. Ini hukum asalnya. Kalau bicara hukum asal, berarti hukum itu bisa berubah. Apakah itu menjadi yang dianjurkan, bernilai ibadah, atau sebaliknya bisa menjadi sesuatu yang diharamkan. Jadi hukum asal perlombaan itu mubah, diperbolehkan selama di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang diharamkan. Namun ketika membahas masalah perlombaan ini, ulama membagi musabaqah menjadi 3 macam. Musabaqah dibagi oleh para ulama menjadi 3 macam. Yang pertama, al-musabaqat al-muharramah, perlombaan-perlombaan yang diharamkan oleh syariat karena ada unsur yang diharamkan di dalamnya. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, al-musabaqat al-masyru'ah wa yajuzu bi'iwadin. Yang kedua, perlombaan-perlombaan yang disyariatkan. Berarti bisa nilai ibadah ini kalau kita lakukan. Bahkan pemenangnya boleh mendapatkan hadiah. Jadi yang kedua, perlombaan ini disyariatkan dan pemenangnya boleh dapat hadiah. Yang ketiga, al-musabaqat al-mubahah bi ghairi iwadin. Yang ketiga, perlombaan-perlombaan yang mubah hukumnya, tapi ulama beda pendapat, pemenangnya boleh dapat hadiah atau tidak. Nah, ini 3 jenis perlombaan yang dibahas oleh para ulama. Kalau hukum asal perlombaan adalah mubah, berarti yang paling sedikit yang mana dari yang 3? Yang diharamkan, yang disyariatkan, atau yang mubah saja dilombakan? Mana yang paling sedikit? Dari 3 ini mana yang paling sedikit? Yang diharamkan, karena hukum asalnya apa? Mubah.
Makanya kita bahas terlebih dahulu apa saja itu perlombaan-perlombaan yang diharamkan oleh syariat Islam ini. Yang pertama, perlombaan yang diharamkan oleh syariat Islam ini adalah al-musabaqah bin nardashir. Kata para ulama, perlombaan yang diharamkan adalah perlombaan yang menggunakan dadu. Jadi ulama punya kaidah ya, setiap perlombaan yang di dalamnya menggunakan dadu maka haram hukumnya. Apa dalilnya? Nah, kita sebutkan sekarang. Kenapa para ulama mengharapkan ini perlombaan yang menggunakan dadu? Karena ada dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis riwayat Muslim berarti sudah enggak diragukan kesahihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damih." Kata Rasulullah, barang siapa yang bermain dadu, bermainnya saja sudah dilarang, apalagi diperlombakan. Kata Rasulullah, siapa yang bermain dadu maka dia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Sebagian kaum muslimin mungkin kaget ini. Ternyata main yang pakai dadu itu haram. Dulu saya awal dengar hadis ini juga kaget tuh. Karena dulu saya suka main yang namanya Scrabble. Bapak-bapak tahu Scrabble? Anak sekarang kayaknya nggak ada yang mainin ya. Taunya ular tangga, monopoli aja. Dulu saya di pesantren itu sampai diperlombakan. Jadi Scrabble itu, Pak Muslim tahu nih, guru tahu. Scrabble, nyusun kata pakai bahasa Inggris, padahal ada nuansa pendidikannya tuh, tapi jalannya dikocok pakai dadu. Jadi siapa yang dia dapat giliran jalan, dia kocok keluar angka kan tuh, nah dia jalan tuh. Kemudian dia dapat huruf apa di situ, dia gabungkan dengan huruf yang lainnya supaya jadi vocabulary, kosakata bahasa Inggris. Padahal bagus itu, ada edukasinya. Saya dulu hafal kosakata bahasa Inggris gara-gara main gitu. Ya, karena kalau kita enjoy kan lebih nempel tuh, jadi inget gitu. Setelah tahu hadis ini, saya nggak berani lagi tuh main Scrabble. Ya, padahal bagus itu. Tapi lihat bahwa ketika kita berhadapan dengan hukum Allah, jangan pakai perasaan. Karena kalau hukum Allah dibenturkan dengan perasaan, ya kita nggak bakal taat sama perintah Allah dan Rasulnya. Karena sering sampaikan ini ya, kalau sudah jelas hadisnya sahih, perintahnya dari Rasulullah, kewajiban kita apa? Sami'na wa ata'na. Jangan dilawan pakai logika. Masa gitu aja haram. Ya, jangan dilawan pakai perasaan. Makanya ketika berhadapan dengan hukum Allah,
maka nggak boleh lagi tuh dilawan dengan akal, logika, dan perasaan. Ya, kalau hukum Allah dilawan dengan perasaan, karena selalu kasih contoh, nggak ada syariat poligami itu. Antum tanya perempuan, siapa yang mau poligami, ya kan? Kalau pakainya apa? Perasaan. Ya, tapi syariat Allah ya begitu, nggak bisa dibantah atau dilogikakan dengan akal dan perasaan. Nah ini kalau sudah datang kepada kita hadis yang sahih, kewajiban kita sami'na wa ata'na. Adapun mereka kaum muslimin yang mungkin hari ini masih bermain dadu, kita husnuzon saja, mungkin dia belum tahu ilmunya. Maka kewajiban antum ini menyampaikan, ternyata Rasulullah mengharamkan permainan yang menggunakan dadu, apalagi diperlombakan. Ya. Hadis yang kedua, hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man la'iba bin nardashir faqad asallaha wa rasulah." Barang siapa yang bermain dadu, maka dia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Bayangin, Rasulullah sebut dia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Nah ini yang pertama, ada dalil dari hadis yang mengharamkan perlombaan dan permainan tersebut. Yang kedua, perlombaan yang diharamkan karena ada dalil yang berasal dari hadis Rasulullah SAW. Yang kedua adalah ini masih dilakukan sebagian kaum muslimin, yaitu perlombaan yang di dalamnya laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Haram ini. Bahkan mengerikan, ancamannya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kita bacakan hadisnya ya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Allahu Akbar. Rasulullah laknat. Apa artinya laknat? Dijauhkan dari rahmat Rasulullah. Orang kalau sudah dilaknat oleh Rasulullah, gimana dia dapat syafaatnya Rasulullah? Karena dijauhkan dari rahmatnya Rasulullah. Kasih sayangnya Rasulullah jauh untuk orang yang dilaknat oleh Rasulullah. Makanya perlombaan itu dalam Islam bukan sekedar hiburan, bukan sekedar lucu-lucuan, tapi sebetulnya di dalam Islam itu perlombaan tujuannya mempersiapkan diri untuk berjihad di jalan Allah. Makanya nanti kita bahas lomba-lomba yang disyariatkan dalam Islam. Dan setiap lomba yang disyariatkan itu pasti tujuannya mempersiapkan jihad melawan orang-orang kafir. Makanya bukan sekedar lucu-lucuan. Hukum asalnya hiburan, lucu-lucuan boleh saja, tapi jangan sampai melanggar aturan Allah ini.
Ini hadis yang pertama, Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki. Maka jangan ada lagi lomba futsal pakai daster laki-lakinya, ya. Lomba futsal laki-lakinya pakai baju perempuan. Lomba futsal apalagi laki-lakinya dikasih lipstik atau pakai wig, ya, pakai rambut kayak perempuan gitu. Maka jangan ya, karena ini melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Kalau tadi Rasulullah yang melaknat, kalau sekarang Allah yang melaknat. Kata Rasulullah, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi ngeri sekali ini ancamannya. Allah dan Rasulnya melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki. Makanya ihwa, kenapa kita dididik untuk ngajarin anak kita kenal gendernya? Itu dalam ilmu parenting, pendidikan keluarga itu ada. Di antara pendidikan yang harus orang tua berikan kepada anaknya, anak itu harus kenal gender dia. Kalau dia laki-laki, kenalkan dia dengan aktivitas laki-laki. Jangan anak laki-laki mainnya boneka, ya. Akhirnya dia jadi gemulai kayak perempuan. Nah itu tuh, ya, yang bahaya. Sama perempuan juga kita didik anak kita kenal dengan gendernya perempuan. Hari ini orang tua nggak perhatian, perempuan main bola, ya. Nah ini harusnya dari kecil itu dikenalkan gender dia, supaya dia besar tumbuh dan paham, oh gender saya laki-laki ya, berarti saya nggak boleh lemah gemulai main permainan perempuan. Karena ternyata cikal bakalnya terjadinya homoseksual, lesbi, itu diantaranya pendidikan gender yang salah dari kecil, betul. Ya, terjadinya penyimpangan seksual itu karena apa? Kesalahan dalam pendidikan anak di waktu kecil. Nah ini, maka jangan sampai ini justru yang dewasa laki-lakinya nyerupai wanita. Oh dari kecil aja kita disuruh didik oleh ulama, anak-anak kita kenal dengan gender mereka. Jadi nggak boleh menyerupai lawan jenisnya, haram hukumnya. Allah dan Rasulnya melaknat pelaku ini. Yang ketiga, perlombaan yang diharamkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, perlombaan yang di dalamnya peserta lombanya membuka auratnya. Oh ini penting itu, karena sebagian muslim tadi kalau sudah di lapangan dia lupa tuh dengan aturan Allah. Kalau sudah di lapangan dia lupa dengan aturan Rasulullah. Padahal tadi agama itu aturannya melekat pada diri kita. Jadi di lapangan pun aturan ini harus kita terapkan. Wajib kita menutup aurat dimanapun kita berada.
Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah, la yanzuru rajulu ila aurati rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ati. Kata Rasulullah, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, dan janganlah perempuan melihat aurat wanita yang lainnya, walaupun sesama jenis. Ya, nah ini yang banyak terjadi kaum muslimin kita, main bola, main futsal, main badminton, main basket, main voli, tapi nggak nutup auratnya. Ini dilarang sama Rasulullah, ya. Makanya kita ingatkan ini saudara-saudara kita, apa sih masalahnya kalau celananya itu nutup sampai lututnya? Aurat laki-laki dari mana sampai mana? Hah? Kata Rasulullah kan, ma baina surati wa rukbatihi, antara pusar dan lutut. Berarti pusarnya masuk tidak? Pusarnya masuk tidak? Hah? Pusarnya tidak masuk, ya. Menurut pendapat yang lebih kuat, walaupun sebagian ulama memasukkan pusar juga aurat. Kemudian warubah sampai bagian lutut. Nah, hari ini paha kelihatan kalau olahraga, yang itu padahal aurat, ya. Dan membuka aurat itu bukan perkara remeh. Ternyata itu jatuh ke dalam dosa. Dia pamerkan pahanya, walaupun yang nonton laki-laki juga, tetap aja haram hukumnya memperlihatkan auratnya kepada sesama jenisnya, ya. Nah, ini kita ingatkan nih saudara-saudara muslim kita yang mungkin dia belum tahu ilmunya, ya. Sampaikan ini bahwa wajib tetap dalam keadaan olahraga, perlombaan, tetap nutup auratnya. Termasuk para wanita muslimah juga. Saya sering sampaikan nih, wanita muslimah di Indonesia ini, mereka nggak menganggap kaki itu aurat. Padahal pendapatnya Imam Syafi'i dan para ulama madhab Syafi'iyah sepakat tuh, aurat wanita itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan saja. Itu yang mayoritas ulama sepakat, ya. Tapi wanita muslimah di Indonesia mudah sekali, kakinya dibuka, keluar rumah nggak pakai kaos kaki, padahal itu aurat. Yang Rasulullah ancam kan, satu helai rambut saja seorang wanita keluar auratnya, itu bagian dari api neraka. Nah ini kita sampaikan, ya. Barangkali memang mereka belum tahu ilmunya, ya. Makanya perlu, ya, kita sampaikan, kita sebarkan yang seperti ini, karena hari ini banyak wanita muslimah yang meremehkan ini, ya. Padahal pendapat Imam Syafi'i, kalau antum buka kitab-kitab madhab Syafi'i, sepakat kok mereka ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan saja, ya. Maka olahraga pun harus, ya. Para wanita muslimah ditutup auratnya, dan tetap jangan pakai celana yang seksi, ya, ketika berolahraga atau perlombaan.
menutup auratnya. Ya kan nggak ada masalah kan seseorang itu berolahraga tetap dengan menutup auratnya. Ya. Nah ini perlombaan yang diharamkan karena ada dalilnya itu dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, perlombaan yang diharamkan tidak ada dalil secara spesifik, tapi para ulama mengharamkan karena di dalamnya ada unsur kemudorotan, bahaya bagi peserta lomba tersebut. Jadi lihat syariat Islam ya, kalau itu membahayakan jiwa, bisa mengancam nyawa, syariat Islam mengharamkan lomba tersebut. Ya. Apa contohnya? Para ulama mengatakan lomba matador. Matador, manusia kok diadu sama banteng. Ya. Ini lomba yang berbahaya. Makanya diharamkan oleh syariat. Ya. Apalagi gulat bebas. Gulat bebas tahu ya? Kalau gulat saja saling menjatuhkan itu boleh, bahkan disyariatkan. Rasulullah pernah melakukan itu. Tapi gulat bebas itu disertai pukulan, tendangan. Ya. Maka itu diharamkan, apalagi membolehkan memukul wajah. Anda sering sampaikan ya, wajah dalam Islam itu begitu dimuliakan. Ya. Yang ketiga, bapak-bapak kaget pasti ini. Ya. Yang ketiga, perlombaan tinju. Iya. Ya. Kenapa haram? Sama, di dalamnya ada unsur kemudorotan. Dibolehkan pemukul wajah. Yang kata Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha." Oh, ini perintahnya Rasulullah nih. Apabila kalian berkelahi, jauhkan memukul muka, kata Rasulullah. Kalau kalian lagi berantem, berkelahi, bertengkar, saling memukul, jauhkan mukul muka. Kalau tinju kan sebaliknya, mukul muka poinnya paling besar. Ya. Makanya kenapa jadi haram hukumnya. Ya. Yang keempat, adu hewan. Nah, ini hewan diadu. Ayam diadu ayam, kambing diadu kambing, ikan lagi diadu ikan, ya Allah. Ya, itu haram hukumnya, mengadu binatang. Ya. 4 tuh, matador, gulat bebas, tinju, adu hewan. Dari mana dalilnya? Dalilnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, la dor wala dirar. Tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Bahkan harusnya bapak-bapak lebih tahu nih, karena lahirnya duluan bapak-bapak dari saya. Forum ulama fikih sedunia. Jadi di dunia ini Pak, ada forum ulama fikih yang disebut dengan Al-Majma' Al-Fikhi Al-Islam. Forum ulama fikih sedunia di bawah
ada dua tuh forum ulama fikih sedunia. Ada yang di bawah OKI, Organisasi Konferensi Islam. Ada yang di bawah Rabitatul Alam Al-Islami, Persatuan Kaum Muslimin Sedunia. Nah, ternyata Forum Ulama Fikih Sedunia ini sudah mengeluarkan fatwa haramnya 4 perlombaan ini: matador, gulat bebas, tinju, dan adu hewan. Mereka sudah keluarkan ini dari tahun 1987. Saya baru lahir tuh Pak, 87. Bapak-bapak mungkin sudah remaja, ya, harusnya lebih tahu. Ternyata fatwa ini dari tahun 87 yang mereka mengatakan ya al-majlisu bil ijma'i annal mulakamata allati tumarisu fi halabatir riyadah wal musabaqati fi biladina al-yawm hiya mumarasatun muharramatun fi syariatil islamiyah. Kata mereka, anggota majelis Forum Ulama Fikih Sedunia sepakat pertandingan tinju yang diadakan di arena olahraga hari ini adalah haram dalam syariat Islam, karena pertandingan ini dibangun di atas prinsip motivasi untuk menyakiti lawan pada fisiknya. Berapa banyak mereka yang menjadi buta, geger otak, patah tulang, bahkan sampai pada kematian tanpa ada tanggung jawab sepeser pun dari orang yang memukulnya. Ini fatwanya Forum Ulama Fikih Sedunia, haramnya 4 perlombaan ini. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur mudarat, bahaya bagi pesertanya. Kemudian perlombaan yang disyariatkan ini harusnya yang kita perbanyak. Yang pertama, pacu kuda. Pacu kuda itu balap kuda. Bukan kudanya disuruh jalan tapi dinaikin, ya. Jadi bukan kudanya doang yang dilomba, tapi orangnya ikut berpacu. Yang kedua, pacu unta. Yang ketiga, lomba memanah. Nah, ini disyariatkan ya. Karena memang memanah itu melatih kekuatan. Antum udah pernah nyobain manah belum? Itu ternyata nariknya memang berat itu, ya, butuh tenaga, ya, baru kita lepaskan itu kan, itu berat juga, butuh kekuatan. Dalilnya 3 lomba ini disyariatkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, kata Rasulullah, la sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafir. Tidak ada pemberian hadiah dalam lomba kecuali perlombaan pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Yang keempat, berenang. Antum sering dengar hadisnya, alimu abna'akum as-sibahah wa ramya. Ajari anak-anak kalian berenang dan memanah. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kelima, lomba gulat tapi tidak bebas tadi. Rasulullah pernah bergulat dengan salah seorang Quraisy namanya Rukanah. Rukanah ini badannya besar, postur tubuhnya tinggi. Suatu hari nantang Rasulullah. Kata Rukanah, wahai Muhammad, kalau engkau benar Nabi, ayo kita gulat. Kata Rasulullah, kalau saya menang, kamu mau kasih apa? Kata Rukanah, saya kasih engkau seekor kambing kalau menang. Akhirnya gulat tuh. Dengan izin Allah, Rasulullah menang.
Rukana penasaran lagi, ayo kita gulat lagi. Yang kedua juga Rasulullah menang. Baru kata Rukana, sebelumnya gak ada yang ngalahin aku dalam gulat kecuali hari ini engkau wahai Muhammad. Maka aku yakin engkau bukan manusia biasa. Ya, baru akhirnya Rukana masuk Islam dan kambingnya dikembalikan kepada Rukana. Jadi gulat itu disyariatkan, tapi nggak ada tadi ya, mukul, nendang, wajah apalagi. Yang ke-6, lomba lari. Rasulullah pernah melakukan lomba lari bersama istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Lomba yang pertama Aisyah menang, lomba yang kedua Rasulullah yang menang. Maka Rasulullah berkata kepada Aisyah, hadihi bitilka sabqah, ini adalah balasan kekalahanku yang dulu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kalau zaman sekarang yang dikiaskan dengan lomba-lomba ini memanah, bisa lomba nembak. Lomba nembak itu disyariatkan. Lempar pisau, lempar lembing, ya. Kemudian terjun payung. Kemudian balap balap pesawat harusnya. Karena kan mempersiapkan jihad. Ya. Kalau dulu balapnya kuda unta, harusnya sekarang pesawat untuk siap-siap berjihad. Nah ini banyak yang bisa dikiaskan di hari ini dalam rangka mempersiapkan jihad di jalan Allah. Jadi perlombaan bukan sekedar hiburan. Anda nggak tahu tuh tujuannya apa ada lomba makan kerupuk gitu. Hah? Apa tujuannya? Ngelatih makan biar cepat itu kan justru bertentangan dengan sunnah. Sunnah itu kan kita ngunyahnya justru harus lama. Kalau makan kerupuk kan main dulu-duluan ngunyah. Yang lebih parah bukan dimakan, dibuang. Mubazir jatuhnya. Ya. Coba antum adain lomba narik mobil gitu. Ya, biar kuat kaum muslimin itu. Pokoknya lomba-lomba yang melatih kekuatan fisik kaum muslimin untuk siap jihad. Ya. Ini materi dari ana ya. Kita buka sedikit diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadal, Kang Cim. Pernah dengar ada yang bilang ketapel itu haram Ustaz. Karena ketapel juga sama kayak menembak, kayak mana? Oh, ketapel. Iya, memang ada hadis yang berbicara tentang masalah ketapel ini. Ya. Hanya ulama beda pendapat. Larangannya di sini sampai kepada haram atau makruh saja. Kenapa itu diharamkan? Karena kata Rasulullah, ketapel itu tidak bisa membunuh hewan buruan, tapi hanya menyopot gigi hewan itu atau melukainya saja. Nah, Rasulullah melarang kalau berburu pakai ketapel. Adapun kalau kayak ketapel itu diperlombakan, wallahu a'lam, hukumnya mubah saja. Jadi yang nggak boleh itu berburu pakai ketapel. Ada itu hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Rasulullah melarang berburunya pakai ketapel. Karena tadi ketapel nggak membunuh binatang buruan, kasihan. Paling cuma menghancurkan gigi atau melukai bagian tubuhnya. Beda, kalau hewan buruan itu yang bagus cepat matinya.
Makanya banyak sekarang pakai senapan, pistol, biar cepat sudah. Dan hewan buruan itu halal tanpa disembelih. Jadi antum tembak burung mati sudah halal makan. Ya, yang namanya hewan buruan itu nggak harus disembelih, namanya hewan buruan, langsung dimatikan maka dia halal untuk dimakan. Jadi haram tadi ya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, itu kalau digunakan untuk apa? Berburu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi? Cukup, antum sudah pada ngantuk kayaknya. Taib, kita cukupkan ikhwah kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ikhwah semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.